Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Pendengar dan pemirsa, tentu menjadi sunatullah atau keinginan manusia yang sesungguhnya ingin hidup bahagia. Ada bahagia menjadi tolak ukur itu banyak uang, banyak kendaraan, rumah bertingkat, tabungan juga berlipat, istri empat, lebih dari empat. Nah ini ada juga yang tolak ukur kebahagiaan itu adalah anak berprestasi, sekolahnya di luar negeri, mendapatkan beasiswa yang tak pernah henti. Dan tentu saja ukuran kebahagiaan itu relatif, bagaimana kita memandang, seperti apa kita melihat. Tetapi kita ingin mengetahui pendengar dan pemirsa seperti apa ciri hidup bahagia. Kita guar kupas tuntas dengan Ustadz Roja Sahrul Hikmat, pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Amanah Ummah Kota Bandung. Ustadz, itu ciri-ciri bahagia, hidup bahagia itu banyak sebenarnya ya, tapi kita batasi 4 ciri hidup bahagia. Biar ente lieur itu. Jadi geus 4 teh heula lah. Gitu. Berarti kalau dilihat dari 4 sebenarnya cukup tak, banyak uang, banyak rumah, nah banyak tabungan. Nah, itu juga udah 3 tuh. 3 ya. Janganlah banyak istri, berbahaya. Karena menimbulkan risiko yang sangat banyak yang nuntut nantinya ya. Cukup 1 aja. Ya. Seperti apa, Ustaz? Ya, terima kasih Pak Ustaz Jasmita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa RRI Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 ciri hidup bahagia yang diambil dalam salah satu riwayat, Arbaun min sa'adatil mar'i. Ada 4 ciri kebahagiaan seseorang. Tapi 4 ini bukanlah sudah mencakup semua komponen sehingga kita pasti akan bahagia, akan tetapi 4 ini sudah mencukupi. Tatkala Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, 4 ini sudah akan melengkapi. Apa yang pertama? Ang takuna zaujatuhu solihah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istri yang solihah. Kemudian salah satu sabda Nabi, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia itu adalah perhiasan dan perhiasan yang paling terbaik adalah wanita yang solihah. Ini menjadikan kita sebagai kaum laki-laki tatkala diberikan istri solihah itu adalah anugerah yang sangat mahal yang Allah berikan kepada kita. Kemudian berbicara tentang istri solihah itu yang bagaimana? Nah, istri yang solihah itu bagaimana? Maka salah satu sahabat bertanya kepada baginda Nabi, Ayun nisa'i khair? Siapakah wanita yang baik? Kata salah seorang sahabat. Maka Nabi SAW beliau menjawab, Alladzi tasruhu idza nadhara. Yaitu seorang wanita yang ketika kamu melihatnya kamu senang, atau wanita yang menyenangkan kamu ketika kamu melihatnya. Maka salah satu doa yang sering dan bahkan mungkin kita hafal semua dan pemirsa pun hafal semua. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di sini Nabi tidak mengajarkan minta istri yang cantik seperti cantiknya artis siapa gitu, saya nggak tahu.
Pokoknya minta istri yang cantik. Tapi boleh tidak? Boleh. Nabi bahkan dalam salah satu riwayat kan menyebutkan, tatkala kamu ingin mencari istri, lihatlah 4 perkara. Nah, tapi di sini tidak akan membahas 4 perkara itu. Nah, nanti aja di sesi yang lain. Tapi ini menekankan bahwa Nabi tidak mengkhususkan kita minta istri yang cantik, istri yang mungkin matanya begini, hidungnya begini, kemudian bibirnya begini, tingginya begini, kemudian bagaimana bodinya. Tidak. Nabi mengajarkan, ya Allah, anugerahkan, berikanlah kepada saya istri qurrata a'yun, yang menyejukkan, menyenangkan kedua mata. Yang menyenangkan dan menyejukkan kedua mata. Maknanya, tatkala Allah memberikan kepada kita istri yang demikian, yang kita melihatnya nyaman dan senang, itulah di antara ciri istri kita solihah. Adapun sebagaimana tadi Pak Ustadz Sasmita sampaikan, akan menjadi relatif. Maka Nabi menyampaikan lagi, bukan hanya sekedar menyenangkan. Nabi menyampaikan lagi, wa tuti'uhu idza amarahu. Idza amaro, yaitu istri yang tatkala diperintah oleh suaminya, dia taat kepada perintah suaminya. Itu salah satu ciri istri solihah. Kenapa harus taat pada suami? Karena suami adalah seseorang yang memang harus ditaati. Bahkan ridhonya suami yang harus dicari oleh istri. Kenapa? Karena surga berada di ridhonya seorang suami. Ini menunjukkan ketika seorang wanita diberikan ketaatan kepada seorang suami, dia sudah punya karakter ataupun ciri istri yang solihah. Jadi istri yang taat itu ketika suaminya, mama panggul drum, angkat motor, harus mau ya. Harus mau, kan harus taat pada suami. Kalau tidak mungkin tidak soleha. Padahal bukan itu ya, artinya yang sebatas itu. Kemampuan tentunya ya. Betul. Gitu. Jadi kembali kepada batas kemampuan seorang wanita, dan taatnya di sini pun sudah dibahas dalam agama. Bukan semua apa yang dititahkan suami harus ditaati, tapi ada batasannya. Apa batasannya? Kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada perkara yang bermaksiat kepada Allah. Maknanya tatkala suami memerintahkan suatu perkara yang haram, seorang istri tidak boleh mengiyakan. Kenapa? Karena itu adalah perintah yang tidak perlu ditaati. Kenapa tidak perlu ditaati? Karena kepada perkara yang haram. Kalau perintahnya selain perkara yang haram dan tidak ada unsur maksiat, itulah yang harus dikuatkan oleh seorang istri untuk menunaikan apa yang diperintahkan suami. Dan kembali kepada kemampuan istri tersebut. Luar biasa. Ternyata salah satu ciri kebahagiaan pendengar dan pemirsa, yaitu mempunyai istri yang solehah. Ini salah satu ciri istri yang solehah, baru 2. Adakah tambahan lain? Karena nanti ini bagi pendengar dan pemirsa dari Auga nih mau tahu tambahan lain istri yang solehah itu seperti apa. Kemudian di antara kategori yang disampaikan Nabi, wala tukhalifuhu fima yukrahu fi nafsiha wa malihi, yaitu seorang istri yang tidak menyalahi dalam perkara yang tidak disukai oleh suaminya, baik dalam urusan dirinya ataupun hartanya. Maknanya seorang istri mengetahui mana yang disenangi oleh suaminya, mana yang tidak disenangi oleh suaminya. Dan seorang istri yang pandai dalam mengatur keuangan berarti. Ini baru tanggal 1 Februari nih ya. Wah, cair nih gajian. Baru cair, seminggu kemudian, Neng, kok menunya terong?
Kok cuma ceplok endog? Oh ternyata uangnya dipakai check out. Check out apa? Ada check out yang ini, check out yang itu. Kenapa nggak disebutkan nama aplikasinya? Nanti disangka promosi lagi. Kan kita bukan mau endorse. Kalau mau endorse hubungi segera kepada direktur. Jadi kok habis? Oh ternyata karena tidak baik dalam manajemen keuangannya, lebih mengutamakan ini dan itu, lupa urusan dapur, lupa urusan biaya sekolah. Nah berarti ini menunjukkan bahwa salah satu ciri istri solehah itu dia mengerti apa yang dimau dan apa yang tidak disukai oleh suaminya, dan pandai dalam mengatur keuangan yang didapat oleh suaminya. Sehingga kalaulah suaminya itu tidak suka dengan minuman, katakan minuman jus duren, ya jangan disuguhi jus duren. Kok kita nyuguhi jus duren seolah-olah nodong dengan perkara yang tidak disukai. Apalagi jus mahoni. Nah, apa jus mahoni? Apalagi jus mahoni. Apalagi mungkin minuman ataupun makanan yang mengakibatkan dia akan jatuh sakit, alergi. Betul. Nah, jadi memahami karakter ataupun sifat ataupun segala sesuatu yang diperlukan oleh suami itu menjadi sebuah ciri ketika seorang wanita ingin masuk dalam kategori istri solihah. Dilihat dia sangat menyenangkan. Jadi belenye, senyum ya. Sampai-sampai Rasulullah mah ya Humairah. Ya Humairah. Karena bibirnya kemerah-merahan. Ini mungkin pipinya ya. kemerah-merahan. Ustaz, ini mungkin awal pernikahan. Ya. Kalau yang kayak gitu, kalau udah punya anak turun mesin 3, anaknya udah 3, 4, wah itu ya. Jadi disinilah perlu memang pendengar dan pemirsa bahwa Islam itu mengatur sedemikian rupa sehingga semua jadi ibadah. Yeah. Jadi ibadah. Dan tentu masih ada lagi selain 3 tadi, Tad. Nah, tadi baru disebutkan satu ya. Iya, Nah, baru tanda kebahagiaan seseorang adalah istri yang solehah. Ini bagi yang masih pemuda dan pemudi belum bisa mendapatkan poin ini, tapi ini menjadi pesan penting. Catatan ya. Catatan penting. Betul, catatan ketika kita menjadi seorang pemuda yang suatu saat akan meminang seseorang, ataupun kita menjadi seorang pemudi yang akan mendapatkan seseorang, di antara tolak ukurnya adalah yang tadi disebutkan. Jadi terus sampai kapan? Kemudian di antara langkah yang pertama bagaimana untuk mendapatkan pasangan yang solihah? Doa tadi yang tadi sebutkan, Allahu Rabbana hablana, itu diperbanyak dan dipahami artinya. Kenapa penting kita berdoa? Supaya Allah memberikan pasangan yang terbaik. Siapa pasangan terbaik? Yang menyenangkan dan menyejukkan kedua mata. Subhanallah ya. Kemudian yang keduanya, yang berikutnya adalah wa auladuhu abroron. Diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan solihah. Itu diantara ciri yang kedua yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kenapa dimasukkan anak yang soleh di sini? Karena sebagaimana pelengkap dari doa yang awal tadi, kita memohon dan meminta kepada Allah diberikan anak keturunan yang menyejukkan kedua mata. Nah, menyejukkan kedua mata setiap orang relatif berbeda-beda. Berbeda-beda di sini maksudnya tetap akan ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya tetap bagaimana anak itu soleh kategorinya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tuanya pun ketika memiliki anak yang soleh-solihah, maka dia diam di rumahnya akan menjadi diam di rumah yang nyaman. Tatkala diberikan anak yang toleh, yang kurang baik, maka diam di rumahnya menjadi beban pikiran. Tadi namanya sudah soleh, tapi kalau anak itu soleh, salah. Iya. Ini juga apakah akibat itu nama anak soleh, tetapi lebih cenderung kepada hal yang sebaliknya. Memberikan nama yang baik itu penting.
Adapun ternyata perilakunya belum baik, itu adalah menjadi sebuah perjuangan. Tugas orang tua ya. Tugas orang Dan tua. kita juga pernah membahas ya. Ya, Ketika kita ingin menjadikan anak kita soleh, soleh dulu dong. ya. Kedua orang tuanya. Di bahasan sebelumnya ya Ya, tadi. betul di pembahasan sebelumnya. Bisa dilihat di bawah channel ini. Nah, iya. Bisa dilihat di episode Di sebelumnya. episode sebelumnya. Iya betul. Apalagi Tat? Kemudian selanjutnya setelah yang pertama istri solihah, kemudian yang kedua anak-anak yang soleh, yang ketiga wa khulata'uhu solihin, diberikan teman-teman sekelilingnya teman-teman yang soleh. Jadi pada intinya yang pertama istri soleh, yang kedua anak soleh, yang ketiga teman-temannya pun soleh dan solihah. Sehingga kita senantiasa bersama dengan orang-orang yang soleh. Di rumah ketemu orang-orang soleh, di luar rumah pun bertemu dengan orang-orang soleh. Akhirnya karena sering berjumpa dengan orang-orang soleh, harapannya kita pun ketularan solehnya. Datang ke kantor, lihat teman-temannya yang diobrolin perkara yang baik, hal-hal yang baik. Ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala berupa adzan, yuk kita bareng-bareng sholat. Itu kan mendapatkan sebuah kenyamanan. Ataupun selain dari terkait ibadah, akhirnya tidak ada pasikut-sikut ataupun saling menjatuhkan satu sama lain demi mendapatkan jabatan atau menjelek-jelekan. Kenapa? Karena memang soleh semua. Sedangkan Nabi sudah menyampaikan bahwa mendapatkan teman yang soleh itu harus kita usahakan. Kenapa? Karena tatkala kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan dapat wanginya. Kalau berteman dengan penjual kayu bakar akan dapat asapnya ataupun abunya. Ini menunjukkan bahwa berteman itu harus pilah dan pilih. Tidak sembarangan. Kenapa demikian? Karena at-tabi'atus saroqoh. Perilaku seorang teman itu menular. Nah, jadi ketika teman kita punya perilaku ataupun sikap A, B, dan C, tanpa terasa itu menjadi sifat kita juga. Contoh mungkin mudahnya barangkali ada, maaf kalau ada yang tersinggung. Kita nggak merokok, berteman dengan teman yang merokok, lama-kelamaan kan diselepet terus tuh. Ih banci lah, apalah dengan kata-kata mungkin bercanda ataupun nyindir. Lama-kelamaan tanpa terasa. Nah begitu. Jadi berteman dengan orang soleh itu adalah suatu perkara yang penting. Dan memang sangat dianjurkan. Adapun kita berkenalan dengan manusia, wah siapapun kita kenalan. Akan tetapi yang dijadikan teman kita harus pilih-pilih. Maka salah satu qaidah, salah satu syair menyebutkan anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Ketika kita ingin mengenal seseorang, jangan tanya orangnya, tanya temannya. Kita lihat temannya, kalau temannya A, insya Allah ini dianya pun A. Ketika temannya B, maka dia pun akan B. Jadi mudah untuk kita menilai, dan kalau kita ingin mendekat kepada seseorang itu dilihat dulu circle pertemanannya gimana sih. Nah, berarti orang yang dia semasa hidupnya diberikan lingkungan soleh, maka itulah sebuah tanda dia mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia akan berkumpul dengan kawan-kawan dalam kondisi aman dan nyaman. Pendengar dan pemirsa, 4 ciri kebahagiaan bersama Ustadz Roja Sahrul Hikmat, pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Amanah Ummah Bandung. Tentu kita akan kupas lebih jauh, baru sampai ketiga. Tentu kita ingat yang pertama, kami ingatkan kembali ketika kita ingin salah satu ciri hidup bahagia, pertama yaitu istri yang solehah. Ya. Kemudian yang kedua diberikan anak yang soleh. Yang ketiga diberikan teman yang soleh. Ini semuanya soleh ya.
Ya. Jadi ketika semuanya sudah soleh, tidak ada lagi ada hal-hal yang kurang baik. Jadi semuanya subhanallah ya. Ya. Jadi seakan-akan surga dunia ini Tad ya. Betul. Iya. Ada lagi Tad yang keempat. Ya. Yang keempat wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Rizkinya, mata pencaharian ataupun kerjanya di negerinya sendiri. Kenapa ini menjadi salah satu ciri seseorang mendapatkan kebahagiaan? Karena dia tidak akan berjumpa dengan istrinya, tidak akan berjumpa anaknya ketika dia berada di luar negeri. Maka salah satu kita mendapatkan mata pencaharian ataupun kerja di negeri sendiri itu salah satu kunci ataupun ciri mendapatkan kebahagiaan. Tapi bagaimana kalau gajinya besar di luar, umpama begitu. Ya, kita akan merasakan ketika kita bertanya kepada seseorang yang mungkin gajinya besar tapi tidak berjumpa dengan anaknya, tidak berjumpa dengan istrinya. Tapi kan anaknya dibawa juga ke luar negeri. Kita akan melihat bagaimana istri kita yang sudah lama tidak berjumpa dengan ibu dan sanak familinya di Indonesia seumpama. Begitupun dengan kita sebagai suaminya tatkala sudah lama tidak berjumpa dengan sanak famili yang ada di Indonesia. Akhirnya ada beberapa hal yang akan mengurangi rasa kebahagiaan tersebut. Berbeda dengan kita mungkin yang sudah Allah berikan rezekinya di negeri sendiri akan menambah rasa kebahagiaan itu. Kenapa? Karena memudahkan kita berjumpa dengan istri, berjumpa dengan anak, berjumpa dengan sanak famili, keluarga besar. Itulah salah satu yang nomor 4 kalau rizki kita atau mata pencaharian kita di negeri sendiri. Subhanallah. Jadi memang lebih utama itu kita mencari mata pencaharian tuh jangan dulu keluar Tad ya. Ya. Memang bisa dirasakan ketika kita kumpul ngariung sama anak istri, saudara-saudara dekat, makan seadanya saja menjadi nikmat. Ya. Kita saling memperhatikan satu sama lain, menjadi kompak, dan itu beda. Ketika kita bawa uang banyak tapi jauh, kita kumpul dengan salah seorang saja, apalagi Ustadz nanti bisa merasakan ketika kita sudah hadir seorang cucu Tad. Gitu. Nah ini luar biasa. Masya Jadi Allah. pendengar dan pemirsa mungkin itu salah satu kebahagiaan yang akan saling melengkapi. Tapi jadi catatan yang sangat penting bagi kita, hidup bahagia itu tujuan utama. Ya. Makanya doa kita juga kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah mungkin ini sebagian dari doa-doa kita. Ya. Jadi tapi upaya-upaya tersebut nih kita tidak ya idealnya kawas gitulah. Opat eta teh hayang kapi milik. Nah, ingin dijadikan bahwa kita bersama-sama orang yang soleh, punya istri yang soleh, tetapi milih istri saja kadang susah. Mungkin bisa dipilah-pilah, awalnya soleh tapi soleha lain. Apalagi sekarang tantangan menjadikan anak kita soleh saja sudah susah. Ini banyak tantangannya sebenarnya. Ya. Sebenarnya ikhtiarnya harus maksimal. Ya. Rizki apalagi kembali ke rizki yang halalan thayyiban itu juga tidak mudah. Karena situasi sudah berubah, hidup kita juga mungkin sudah tidak mudah. Nah, apa kiat-kiatnya Tad? Di antara kiat-kiatnya kita harus punya tujuan. Ketika kita akan menikah dan kita akan berumah tangga, ketika kita akan punya anak, tujuannya harus jelas. Di antara tujuannya adalah kita ingin menjadikan istri solihah. Kita ingin punya keturunan yang soleh. Kita ingin punya circle pertemanan yang soleh-soleh. Kita ingin punya rezeki yang ada di negeri sendiri. Ketika tujuannya sudah ada, maka nanti langkah demi langkahnya pun akan jelas juga. Dan langkah-langkahnya itu sudah banyak sekali dituliskan oleh para alim ulama, sehingga karena tujuannya sudah jelas, nanti perjalanannya pun akan jelas. Kita menikah bukan hanya sekedar menikah, tapi tujuannya ingin diri kita soleh dan istri kita soleh.
Dan kemudian begitupun anak, begitupun lingkungan. Karena tujuannya ini sudah ada, nanti kita pun akan mencari. Sehingga ada sebuah istilah, apabila ada kemauan ada 1000 jalan. Ketika tidak ada kemauan maka 1000 alasan. Nah itu kembali kepada tujuan. Ketika tujuan kita ingin mendapatkan kebahagiaan adalah diantaranya mengusahakan 4 poin ini. Akan tetapi perlu digarisbawahi, kebahagiaan itu bukan hanya sekedar menjadi tujuan. Kenapa tidak hanya menjadi sekedar tujuan? Karena tadi dalam doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan bunyinya fid dunya hasanah, bukan fid dunya sa'adah. Berarti kita minta sama Allah di dunia diberikan kebaikan, di akhirat diberikan kebaikan. Di antara buah ataupun keberkahan dari kebaikan tersebut ada namanya kebahagiaan. Karena ketika kita menjadikan tolak ukur istri kok nggak membahagiakan, udahlah lebih baik selesai. Bukan begitu. Karena kebahagiaan itu bukan hanya menyenangkan hati. Justru dalam perjuangan tersebut ada kebahagiaan. Di dalam berproses, di akhir proses akan ada namanya hasil. Maka kata Allah, inna ma'al usri yusro. Jangan kita langsung mengkat, ini tidak membahagiakan, buang. Nah itu berarti salah dalam memahami arti kebahagiaan. Pendengar RRI Bandung Mutiara Pagi, Anda bisa menyimak terus di RRI Bandung, tentu setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 di Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz, atau Anda bisa melihat langsung kami di channel YouTube RRI Bandung Live. Dan simak kembali Ustadz Roja Sahrul Hikmat di tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.